Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Rizal. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi kongruen dan kesebangunan. Lebih terperinci lagi, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi konsep dan persyaratan kekongruenan pada bangun datar. Selain itu, kita nanti juga akan membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan mendeskripsikan segitiga yang kongruen. Oke, langsung saja kita belajar sama-sama. Dua bangun dikatakan kongruen apabila kedua bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Nah, coba kita perhatikan perbandingan dua gambar berikut. Gambar yang pertama di sini ada dua buah mobil ya, dan dua mobil tersebut dapat dikatakan sebagai kongruen karena memiliki bentuk yang sama dan ukurannya juga sama. Sementara pada gambar kedua ini tidak bisa dikatakan kongruen karena bentuknya berbeda dan ukurannya sudah pasti juga berbeda karena bentuknya juga sudah berbeda. Dan ada gambar lagi, gambar selanjutnya. Nah, di sini ada gambar kursi. Coba kita lihat gambar yang A. Di sini ada dua buah kursi. Walaupun ada motifnya, yang salah satu kursinya itu memiliki motif, tapi karena bentuknya sama dan ukurannya juga sama, maka gambar tersebut bisa dikatakan sebagai kongruen. Berbeda dengan gambar yang kedua, gambar B. Di sini walaupun kalau kita lihat kursinya itu sama, ya, hanya saja ukurannya berbeda, yang satu besar, yang satu kecil. Nah, sehingga gambar tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kongruen. Nah, selanjutnya di sini Pak Rizal punya dua buah bangun datar ya. Ada bangun trapesium siku-siku. Yang pertama adalah trapesium ABCD dan yang kedua adalah trapesium JKLM. Nah, sekarang kita lihat dulu sudut-sudut yang bersesuaian ya. Karena posisinya sudah sama, maka sudah jelas bahwa sudut A itu bersesuaian dengan sudut J. Sudut B bersesuaian dengan sudut K, sudut C bersesuaian dengan sudut L, dan sudut D bersesuaian dengan sudut M. Karena sudut A dan sudut J bersesuaian, otomatis besar sudut A itu sama dengan besar sudut J. Dan begitu juga dengan pasangan sudut yang lainnya, gitu ya. Nah, bagaimana dengan sisi yang bersesuaian? Kita lihat sisi yang bersesuaian. Ternyata sisi AB itu bersesuaian dengan sisi JK, BC dengan KL, LM dengan CD, terus MJ dengan DA, gitu ya. Nah, karena bersesuaian maka panjangnya, misalkan di sini ada sisi AB dan JK ini bersesuaian, maka secara otomatis panjang sisi AB itu akan sama dengan panjang sisi JK. Begitu juga dengan pasangan sisi-sisi yang lain. Nah, jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD ini kurang A ya, dan JKLM itu kongruen, itu dapat dinotasikan dengan ABCD. Nah, ini simbol kongruen. Kongruen dengan JKLM. Nah, di sini ada dikatakan kedua syarat tersebut. Apa kedua syarat tersebut? Syaratnya tadi yaitu sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang ya. Tapi apabila bangun A, B, C, D dan JKLM itu tidak memenuhi syarat tadi, misalkan ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka bangun A, B, C, D dan JKLM itu tidak dapat dikatakan sebagai kongruen. Nah, simbolnya adalah seperti ini ya. Terus simbol kongruen tapi dicoret. Nah, itu tidak kongruen. Nah, yang menjadi catatan ya, jadi ketika penulisannya ya, ketika menyatakan dua bangun kongruen sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian atau berurutan. Contohnya, ini kan tadi ada dua bangun yang saling kongruen, sudah terbukti bahwa ini adalah dua bangun yang kongruen. Maka kita tuliskan
A berpasangan dengan J di sini ya, B berpasangan dengan K, C berpasangan dengan L, D berpasangan dengan M, begitu juga yang lain. Jadi harus bersesuaian, tidak boleh asal tulis atau lompat-lompat gitu. Maka sudut yang bersesuaian juga harus ditulis dengan sudut yang bersesuaian. Sehingga kita dapat simpulkan, kita ulangi simpulkan lagi ya, bahwa dua bangun dapat dikatakan sebagai bangun yang saling kongruen apabila yang pertama itu sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Dan syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Di sini Pak Rizal punya sebuah contoh soal ya. Kita diminta memperhatikan dua buah bangun ini kembali, ada bangun trapesium A, B, C, D, dan juga bangun trapesium PQRS. Nah, yang ditanyakan, apabila panjang sisi AB itu adalah 40 cm, BC adalah 21 cm, dan RS adalah 16 cm, dan PS adalah 15 cm. Tentukan panjang sisi AD, DC, PC, PQ, dan QR. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua, jika besar sudut A itu adalah 60 derajat, besar sudut B itu adalah 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Nah, di sini kita nanti akan mengingat materi-materi pada kelas 7 dan 8 ya. Semoga kalian masih ingat. Langsung saja kita bahas ke soal yang pertama. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama tadi ya. Tadi kita diminta untuk menentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR ya. Kalau kita perhatikan kedua bangun tersebut ini sebenarnya sama, hanya salah satunya di rotasi atau dibalik di sini ya. Maka kalau nanti kita balik, nanti kita akan lebih mudah menentukan sisi-sisi yang saling bersesuaian. Ternyata setelah kita amati, sisi AB itu bersesuaian dengan PQ. Ini sisi AB, ini bersesuaian dengan sisi PQ sebagai alas ya. Yang atas, sisi yang atas itu DC akan bersesuaian dengan sisi RS gitu ya. Maka sudah pasti panjang AB itu akan sama dengan panjang PQ. Panjang DC akan sama dengan panjang SR ya. Iya. Sehingga dapat kita simpulkan AD dan PS panjangnya 15 cm, DC dan SR panjangnya 16 cm, QR dan BC panjangnya 21 cm, dan PQ dengan AB itu panjangnya 40 cm. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Di sini kita diminta menentukan besar sudut R dan besar sudut S ya. Diketahui bahwa besar sudut A itu adalah 60 derajat dan besar sudut B adalah 40 derajat. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu sudut-sudut yang saling bersesuaian. Ternyata sudut A itu sama dengan sudut P, sudut B itu sama dengan sudut Q, sudut C itu sama dengan sudut R, sudut D sama dengan sudut S. Karena ini sudut-sudut yang saling bersesuaian, maka besar sudutnya juga pasti sama besarnya, gitu ya. Nah, maka yang bersesuaian sudut P, ini sudut P ya, ini bersesuaian dengan sudut A. Karena sudut A 60 derajat, maka sudut P juga 60 derajat. Sudut Q besarnya itu bersesuaian dengan sudut B. Karena sudut B itu 40 derajat, maka besar sudut Q juga 40 derajat. Nah, di sini besar sudut R ditambah sudut Q itu besarnya adalah 180 derajat ya. Loh, kok bisa? Coba ingat-ingat materi dulu tentang sudut ya. Kalau ini kita buat garis bantu ke sana ya. Kalau kita buat garis bantu, maka Q ini akan sehadap dengan sudut yang terbentuk di sini ya. Nah, setelah diketahui sini, ini kan sama besar dengan sudut Q. Maka ini menjadi sudut pelurus. Nah, besarnya sudut pelurus itu adalah 180 derajat. Maka sudut R ditambah dengan sudut Q itu adalah besarnya 180 derajat. Nah, kita mencari sudut R, maka sudut Q-nya kita pindah ya. Jadi besar sudut R itu sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut Q.
ternyata sudut Q-nya adalah 40 derajat. Jadi besar sudut R-nya kita dapatkan adalah 140 derajat. Nah, sekarang kita akan mencari besar sudut S ya. Sama seperti tadi, kita buat garis bantu di sini ya. Kita perpanjang ke atas. Nah, di sini akan terbentuk sebuah sudut yang sehadap dengan sudut P. Maka sudut di sebelah sini akan sama besar dengan sudut P, yaitu besarnya adalah 60 derajat. Nah, karena ini sudut pelurus yang besarnya adalah 180 derajat, maka bisa kita cari sudut S dengan cara 180 derajat dikurangi dengan sudut P yang ada di sini ya. Jadi kita peroleh 180 derajat dikurangi 60 derajat. Maka besar sudut S adalah 120 derajat. Jadi besar sudut R-nya 140 derajat dan besar sudut S adalah 120 derajat. Terima kasih kepada kalian karena telah bersedia menonton video ini sampai akhir. Dan apabila video tersebut bermanfaat, silakan kalian bisa bagikan video ini kepada teman-temanmu semua agar mereka juga pandai seperti kalian. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Amri Amriri.